Selamat hari Minggu seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Ambarawa. Kita memasuki ibadah Minggu perdana 1 Agustus 2021. Puji dan syukur kita telah melewati beberapa minggu di bulan Juli dan kita memasuki bulan yang baru, rahmat yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kita dan segala yang kita persiapkan berkenan di hadapan Dia. Dalam nama Yesus kita mempersiapkan diri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Kami mau menaikkan rasa syukur kami, sembah kami kepada Engkau yang hidup, kepada Engkau Allah yang kami puja, kami sembah. Kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami percaya Roh Kudus bekerja atas hidup kami, dan Engkau boleh menerima puji dan sembah kami. Dalam nama Yesus kami buka ibadah ini, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh datang ke hadirat-Nya, karena kita tahu dengan menyembah Dia, dengan menyatakan syukur kepadanya, kita akan boleh menikmati hadirat dan kita akan merasakan kelegaan dan pikiran-pikiran kita akan diisi dengan puji-pujian dan penyembahan yang mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita meninggikan Dia Allah yang berkuasa. Kita bersama-sama katakan, apa yang tak pernah kita dengar, apa yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya.
bersatu dalam doa. Tuhan, pimpinlah kami untuk mendengarkan firman-Mu pagi ini. Kami rindu jamahan dan urapan Roh Kudus, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kesulitan kami memahami kehendak-Mu. Diberkatilah kami dalam mendengarkan perkataan-Mu, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama belajar. Di tengah-tengah situasi yang berat ini kita akan belajar saat tak berdaya. Mengapa saya menyampaikan saat tak berdaya? Karena hari-hari ini mungkin kita mengalami keputusasaan, mungkin kita mengalami beban yang berat yang mungkin tidak mampu diucapkan kepada siapapun, dan kita ada di posisi saat yang tak berdaya. Apakah itu manusiawi? Manusiawi, Bapak Ibu Saudara. Kita jenuh, kita dalam satu kurungan di mana kita merasa bahwa semuanya sulit. Kita mau melakukan sesuatu terbatas, kita mau mengerjakan sesuatu rasanya berat, itu wajar. Pemazmur pun mengatakan demikian. Dalam 130 ayat 1, mari kita perhatikan Mazmur 130 ayat 1. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dikatakan dari jurang yang dalam. Tentu ini nggak main-main. Ketika pemazmur mengatakan dari jurang yang dalam, ada satu kondisi di mana memang betul apa yang dialami penulis atau pemazmur. Dia berada dalam keadaan yang sulit. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, bahkan raja sekalipun, atau apapun kondisi kita, kita tidak luput yang namanya dari keadaan yang beban, dari keadaan yang penuh masalah, dari keadaan yang menghadapi kondisi yang mungkin kalau bisa dibahasakan ekstrim, mengenaskan. Kita mungkin mengalami situasi itu. Jurang adalah gambaran ketidakberdayaan. Artinya benar-benar ini pemazmur menyatakan, saya di posisi yang paling berat, paling rendah, paling sulit. Maka saya menuliskan saat tak berdaya. Mengapa demikian penting Bapak Ibu Saudara tahu? Hari ini banyak yang dalam kondisi ini. Tanpa kita tahu, tanpa orang itu menulis dalam akun sosial medianya, tanpa dia harus menulis kata-kata sedih, tanpa dia harus mengucapkan kondisi hati yang hancur karena pandemi ini, tetapi mungkin disimpan, dan itu berat sekali. Dan bahkan pemazmur mengungkapkan ada banyak, mungkin itu juga kesalahanku. Dia mulai ada kondisi di mana ia merasa ini salahku mungkin, karena di ayat 3 dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Ia mulai melihat apakah ini karena tingkah lakuku yang tidak pernah selesai. Aku selalu melakukan pelanggaran, aku selalu melukai cinta Tuhan. Apakah itu yang menjadi sebab semuanya terasa berat? Mungkin kita akan condong melihat diri kita yang salah atau kesalahan kita, dan kita terpuruk. Tetapi kita diajar oleh pemazmur, kita perlu yang melihat bahwa apa yang dilakukan Allah dalam hidup kita, dia tidak hanya memberikan kedamaian, tetapi yang memberikan kebebasan, keselamatan, pengampunan, untuk kita memperoleh pengalaman yang luar biasa dengan Allah, yaitu pengalaman di mana kita sungguh-sungguh merasakan damai dan pikiran-pikiran yang sehat daripada Allah. Bapak Ibu Saudara, pemazmur menyerukan kondisi hati yang hancur. Ia berulang kali mengekspresikan sakitnya hatinya. Tentunya ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa mengalami satu kondisi yang buruk bukan berarti terus kita diam. Tidak. Apa yang dilakukan oleh pemazmur untuk ia mengalami kasih Allah, atau untuk melihat kacamata Allah yang dikenakan, apa yang dipakai pemazmur,
Kita tidak sedang berbicara organisasi ritual agama kita. Kita tidak sedang berbicara berapa banyak kita berdoa, berapa banyak kita ke gereja, tetapi kita sedang berbicara hubungan. Pemazmur sedang membangun sebuah spiritual yang harus kita teladani. Apa itu spiritualnya? Pemazmur mengajak kita tidak mempermainkan cinta Allah. Cinta Allah itu sempurna. Allah tidak pernah merubah cintanya kepada kita. Di saat kita buruk, Allah tidak pernah menyetop berkat kita. Di saat kita melukai dia, Allah tidak menyetop apa yang menjadi kebaikan. Namun kenapa? Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara merasa tak berdaya, apakah salah mengungkapkan itu? Tentu tidak. Namun saat kita tak berdaya, apa yang diminta pemazmur? Kita tidak berada dalam jurang itu. Tetapi pemazmur ingin kita juga meneladani dia. Kita ada menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang tahan, orang-orang yang mampu bangkit di tengah ketidakberdayaan kita. Mari kita perhatikan ayat 5. Di situ dikatakan ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharap firman-Nya. Kita bisa melihat yang pertama yang Tuhan mau di tengah ketidakberdayaan kita, yang pertama, kesabaran menantikan janji Allah. Kesabaran menantikan perkataan Allah. Itu penting. Mengapa? Situasi sulit butuh sekali yang namanya tuntunan, dan kita harus yakin tuntunan Tuhan itu baik. Karena apa? Tuhan yang punya hidup kita. Tuhan yang mampu mengarahkan arah hidup kita. Ia yang menjadi sutradara dalam hidup kita. Kita harus meyakini alur cerita Tuhan. Dan yang kedua, kita harus menanti dengan iman. Di tengah ketidakberdayaan bukan berarti pemazmur berputus asa, tetapi dia menaruh harapannya. Harapannya pada Allah. Harapannya yakin bahwa Tuhan akan melewatkan setiap persoalan, tantangan. Dan yang ketiga, kita diminta di tengah ketidakberdayaan, kita dibukakan mata kita bahwa kita perlu menyadari kebesaran Allah, kemahadahsyatan Allah, sehingga kita penuh dengan ucapan syukur, sehingga kita penuh menyatakan firman, sehingga kita penuh di situasi sulit ini mengakui bahwa Allah lah yang mampu menjagai kehidupan kita. Tidak ada yang lain, tidak ada jaminan lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perlu sadari. Firman ini sederhana, saya tidak mau panjang lebar, tetapi saya mau tegaskan hal penting yang menjadi inti kebenaran hari ini. Nyatakanlah pujian bagi Allah di tengah ketidakberdayaan kita. Nyatakanlah namanya itu besar di atas masalah kita. Dan yang kedua, ingatlah selalu Allah memberikan pembebasan pada waktunya. Tidak selamanya dibiarkan kita tidak berdaya. Ada saatnya Tuhan akan menopang dan mengangkat kita. Yakinlah, tidak selamanya orang dibuat dalam kesusahan. Karena Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Bahkan umat Allah pun juga dibuat Tuhan. Ada masanya mereka menikmati tanah perjanjian. Ada masanya mereka menikmati proses bagaimana mereka harus dibuat dalam tanda kutip diproses Tuhan. Namun kita percaya, yang kedua, tidak selamanya kesusahan itu ada, karena Tuhan pembebas. Dan yang ketiga, yakinilah kesetiaan Allah melampaui rasa sakit kita. Kesetiaan Allah melampaui dan menyertai kita. Ini kebenaran yang harus kita yakini. Pagi ini saya ingin menegaskan Bapak Saudara, sulit dan tantangan yang kita hadapi, Tuhan akan atur dalam hidup kita. Dia skenario yang baik. Tidak mungkin Tuhan membuat kita tidak mampu melewatinya. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara merasa gagal, saya pun juga gagal. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara merasa kecewa, saya pun juga kecewa. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara merasa putus asa, sama. Saya seperti pemazmur katakan, dari jurang yang dalam aku berseru. Di tengah masalah berserulah jalan yang tepat. Berseru pada Tuhan adalah pilihan yang tepat. Mungkin saat kita berada dalam jurang, tidak ada waktu lagi untuk berseru. Mungkin kita dalam kondisi yang sangat terpuruk. Tetapi pemazmur mengingatkan,
menyembah dan berseru, ada kuasa di dalamnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap diproses Tuhan, kami rindu Tuhan berbenah dan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan biarkan terang firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami, menjadi penuntun jalan kami, dan mampukan Roh Kudus kami berubah perilaku sehingga kami seturut dengan kehendak-Mu. Diberkatilah kami semua yang meyakini dan mempercayai firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat pujian respon kita setelah ini. Kita sungguh-sungguh hayati setiap hal yang kita terima, bahwa saat kita tak berdaya, sesungguhnya berseru adalah kekuatan yang paling utama. Berseru untuk apa? Bukan meminta, tidak hanya meminta, tetapi menyembah, karena di dalam pujian ada kuasa. Bersama-sama mendengarkan pujian respon, dan kita telah bersama-sama juga menyembah Tuhan, dan kita telah menerima berkat rohani di mana Tuhan menyatakan firman-Nya. Saat ini kita akan mengakhiri. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sehat, kuat, dan diberkati Tuhan di tengah pandemi ini. Kita boleh tetap berjuang, tetap berpikiran positif bahwa Tuhan tetap menghendaki memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan, kami muliakan, kami sungguh bersyukur di bulan yang baru ini Tuhan tetap menyatakan rahmat. Kami tahu tidak mulus kami melewati bulan-bulan sebelumnya, tetapi kami percaya Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan dalam kehidupan kami, mendatangkan berkat, bukan hanya berkat rohani tetapi berkat jasmani. Diberkati pekerjaan kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati pendidikan anak-anak kami yang masih secara daring, diberkati juga masa depan anak-anak kami, diberkati juga beban yang kami alami di tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan, dan saat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami percaya Tuhan menyatakan damai dan sukacita dan pimpinan Roh Kudus yang boleh menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya, yang memberi kekuatan. Dan kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami, dan terimalah berkat ini
Berkat ini yang akan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semua bisa mengajak doa anggota keluarga dan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus memberkati.